Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tabrina Widyatna dengan NPM 201561080 dari Prodi Teknik Informatika. Pada video ini, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan soal yang saya buat dan juga diikuti dengan jawabannya, serta juga penjelasannya. Soal dan penjelasannya ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah teorema bahasa dan automata. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan dari soal pertama. Untuk soal pertama di sini kita lihat apa itu initial state. Nah, jawaban ini initial state merupakan state awal di mana kita memulai pada tuple suatu FSA yang dilambangkan dengan S, yaitu state. Kemudian soal nomor 2, apa itu otomata? Otomata ini merupakan sebuah model, merupakan model dari suatu sistem. Kemudian nomor 3, termasuk ke dalam jenis finite state automata yang manakah gambar model di bawah ini. Di sini kita lihat, eh, di sini terdapat dua state berikutnya untuk simbol masukan yang diterima, yaitu di sini ada key 3 dan key 1. Maka ini dapat disimpulkan bahwa state tersebut termasuk non-deterministic finite automaton atau NFA. Karena terdapat dua state berikutnya untuk simbol masukan yang diterima, yaitu key 3 dan key 1. Baik, untuk soal nomor 4, di sini termasuk ke dalam jenis finite state automata yang manakah? Gambar model di bawah ini. Di sini kita lihat terdapat state yaitu key 0, key 1 dan key 2. Dan di sini hanya memiliki satu state berikutnya untuk simbol masukan yang diterima, yaitu di sini key 0 lalu masukannya yaitu key 1 dengan inputannya B. Maka dapat disimpulkan bahwa state ini merupakan deterministic finite state automata. Kemudian di sini nomor 5, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini terdapat sebuah state. Berdasarkan gambar di atas, berapakah jumlah state pada mesin otomat tersebut? Nah, kita lihat di sini terdapat 3 buah state, yaitu key 0, key 1, dan juga key 2. Lalu selanjutnya nomor 6, bagaimanakah sebuah string dapat dikatakan diterima atau ditolak? Jawabannya adalah sebuah string diterima ketika akhir inputan ini berakhir pada state akhir atau final state. Sedangkan string akan ditolak apabila inputan berakhir pada state yang bukan final state. Kemudian nomor 7, secara formal FSA dinyatakan oleh 5 tuple. Manakah arti dari simbol-simbol berikut ini yang salah? Nah, jawabannya di sini adalah S. S yang berarti stop atau state akhir ini bukan merupakan bagian dari FSA secara formal. Bisa dibilang S ini adalah stop, state akhir, atau kedudukan akhir. Kemudian nomor 8 di sini 4 tingkatan tata bahasa menurut Chomsky adalah di sini dimintanya secara berurutan. Yang pertama ada unrestricted grammar, kemudian ada context sensitive grammar, kemudian ada context free grammar, dan yang terakhir ada regular grammar. Ini merupakan 4 tingkatan bahasa menurut Chomsky secara berurutan. Kemudian nomor 9 di sini berdasarkan gambar state di bawah ini yang manakah termasuk final state. Di sini kita lihat terdapat 6 buah state, yaitu key 0, key 1, key 2, key 3, key 4, dan key 5. Ini terdapat inputan yaitu A, D, U. Nah, di sini dapat lihat akhirnya adalah pada state key 3 dan key 4. Yang dimana inputannya itu A untuk key 2 ke key 3 dan key 2 ke key 4 inputannya adalah U. Jawabannya adalah final state-nya itu key 3 dan key 4. Kemudian nomor 10, jelaskan perbedaan antara simbol terminal dan non terminal. Untuk simbol terminal ini simbolnya tidak dapat diturunkan, sementara simbol non terminal simbolnya masih bisa diturunkan menjadi simbol terminal atau non terminal. Kemudian nomor 11, apa itu tata bahasa? Grammar atau tata bahasa ini didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Kemudian nomor 12, apa itu FSA? FSA ini adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Yaitu FSA bisa kepanjangan dari finite state automata. Kemudian nomor 13,
Operator yang berfungsi untuk memilih satu di antara dua buah string adalah yaitu alternation. Kemudian nomor 14, mesin otomata membuat keputusan menerima string input bila mencapai state akhir. State akhir dinyatakan dengan jawabannya adalah lingkaran ganda. Karena lingkaran ganda biasanya menerima state akhir atau lambang dari state akhir. Kemudian nomor 15, graph berarah yang menggambarkan sebuah finite otomata disebut jawabannya adalah diagram transisi. Kemudian nomor 16, apa yang menentukan string diterima atau ditolak pada suatu NFA? String diterima apabila terdapat minimal satu path atau satu buah alur perjalanan yang diterima, dan ditolak apabila tidak ada satupun path yang diterima. Kemudian nomor 17, berapa panjang string dari ABB ABA? Nah, untuk string sendiri ini dapat dilihat satu persatu dari huruf-hurufnya. Di sini ada A, B, B, A, B, A. Maka di sini kita hitung saja, yaitu A1, B2, B di sini 3, 4, 5, dan 6. Maka jawabannya adalah 6 string panjangnya. Kemudian nomor 18, apa yang dimaksud dengan linear bounded automata? Jawabannya adalah linear bounded automata atau LBA ini adalah mesin yang berdasar pada state. Sebuah tab yang berisi input string dan sebuah read write head yang bergerak ke kiri dan ke kanan di sekitar tab. Kemudian nomor 19, apa yang dimaksud sentensial? Sentensial ini adalah string yang tersusun atau simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non terminal atau campuran dari keduanya. Yang terakhir di sini nomor 20, jelaskan apa yang dimaksud dengan semantik yang terdapat pada otomata. Semantik itu adalah himpunan aturan-aturan yang didefinisikan yang mempunyai efek operasional pada setiap program yang ditulis dalam bahasa apabila ditranslasi dan dieksekusi pada suatu mesin. Mungkin sekian penjelasan pada soal-soal yang telah saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.